setelah kita BAP dan kita tetapkan sebagai tersangka, penyidik menilai bahwa tidak perlu dilakukan penahanan dikarenakan penyidik menilai bahwa tersangka pertama tidak akan melarikan diri, yang kedua tidak akan menghilangkan barang bukti. Jadi itu pertimbangan dari penyidik, sehingga saya garis bawahi bahwa tidak dilakukan penahanannya itu karena kan bahwa penyidik punya pertimbangan seperti yang tadi saya sampaikan, dua hal tadi saya sampaikan. Pak, dia kan mabuk nih Pak, dan dia berkendara dalam keadaan mabuk, kok nggak lepas gitu sih? Ya, jadi begini, kemarin juga kita tanyakan di BAP, gitu kan. Jadi klausul tidak konsentrasi atau dipengaruhi maboknya itu memang kita perkuat juga, atau dipengaruhi alkohol ya, tepatnya dipengaruhi alkohol itu juga memang kita perkuat juga dengan pernyataan pengakuan dari tersangka maupun dari saksi penumpang tentunya ya. Dari keterangan saksi sebenarnya dia masih menilai bahwa diri dia mampu untuk mengendara, tetapi dia dari kronologis tentunya ini ada ketidakhati-hatian, karena namanya menyalip kendaraan itu, apalagi di depan itu ada kendaraan, maka pengemudi harus yakin bahwa pada saat dia menyalip kendaraannya dalam posisi di depannya itu jalurnya jalur aman. Ternyata kalau di sini kan ternyata ada kendaraan lain, yaitu otopet listrik yang akhirnya tertabrak. Dia kan justru negatif, tapi kehilangan konsentrasi. Nah, dia kan langsung ditahan. Ya. Perbedaannya sama yang DH ini? Ya, itu ditangani oleh Satwil Jakarta Selatan ya. Jadi dia penyidiknya berbeda gitu kan. Nah, ini variasi perkaranya tentunya berbeda gitu. Karena penyidik itu independen, penyidik itu punya penilaian sendiri. Kalau yang kemarin seperti kayak di Apotek Senopati kan itu memang ditangani oleh Satwil Jakarta Selatan. Mungkin penyidik dari Satwil Jakarta Selatan menilai bahwa memang perlu ditahan gitu. Ya, ini berbeda gitu ya. Pak, ini Pak di Twitter heboh nih Pak. Dalami masalah itu karena kalau penyidik lebih kepada hal-hal yang terkait masalah kronologis kejadian. Ya, siapa orang tuanya itu kan kita nggak memperdalami masalah itu gitu ya. Yang kita dalami adalah justru bagaimana kronologis kejadian itu terjadi. Terutama juga mengidentifikasi korban. Seperti kayak kemarin kan identifikasi awal kita kan 3 korban. Ternyata pada saat penyidikan kita dapat informasi berkembang, ternyata pada saat itu ada 6 orang sebenarnya. Nah, dari 6 orang itu kan berarti ada 3 lagi yang harus kita periksa. Kemarin juga sudah diperiksa sebagai saksi gitu. Jadi karena memang pada saat datang ke TKP termasuk ke rumah sakit itu memang penyidik dari kami baru bisa mengidentifikasi bahwa korban itu adalah 3 gitu. 2 orang meninggal, yang 1 BL itu luka-luka. Jadi berkembang memang penyidikan, tidak akan melarikan diri dan tidak melanggar barang bukti. Karena dia wajib lapor ya Pak? Berarti wajib lapor? Wajib lapor ya. Kalau tidak dilakukan penahanan itu tetap dilakukan permintaan, diharuskan untuk wajib lapor. Seminggu sekali atau? Seminggu 2 kali kita wajib laporkan. Pak, dari saksi-saksi yang diperiksa apakah ada perbedaan? Dalam arti ini harus disamakan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, memang tersangka itu terlihat seperti mengabaikan, ya. Tetapi pada saat kita kembali lagi mengorek informasi dari tersangka, memang pada saat saat setelah menabrak itu memang dia shock, ya. Shocknya itu mengakibatkan dia tidak bisa mengingat tempat remnya itu di mana, karena mobil ini memiliki rem itu berada di kaki, akhirnya berjalan dan tapi berhenti. Nah, tapi berhenti gitu. Jadi tepatnya di pintu 5 itu dia berhenti, dan salah satu temannya itu yang saksi penumpang juga dia juga turun tetapi dia shock dan kembali lagi ke mobil.